Ya, deklarasi besar-besaran dilakukan kelompok relawan yang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 menanggapi maraknya deklarasi relawan. PD Perjuangan tidak banyak berkomentar. Ketua Umum Partai Banteng justru mengeluarkan surat instruksi kepada kader PDIP agar tidak bicara soal Pilpres 2024. Seberapa gemerlap sebetulnya panggung politik Ganjar untuk menuju tahun 2024? Mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia. Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Renhat. Baik, ada Bang Rinto Wardana, Ketua Umum Teman Ganjar. Bang Rinto, selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Ya, seharusnya kami juga ada dari PD Perjuangan, tapi berhubung sudah ada instruksi dari Ketua Umum PD Perjuangan, Bu Mega, untuk tidak bicara soal pencapresan, artinya saya lanjutkan dengan Pak Jayadi dan juga Bang Rinto. Maka saya akan ke Bang Rinto dulu. Bang Rinto, ada deklarasi besar-besaran dilakukan oleh kelompok relawan Ganjar yang lain. Anda sebagai bagian dari relawan Ganjar yang juga sebetulnya melakukan deklarasi ya. Untuk apa sih, Bang, melakukan deklarasi dari jauh-jauh hari seperti ini, padahal kan pilpresnya secara lini masa masih sekitar 3 tahun lagi ya? Ya, sebenarnya sebelum ada pertanyaan ini kita juga sudah diperhadapkan pada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan ini kan pilpres masih 3 tahun lagi, 2024. Ini seperti kayak curi start dan macam-macam lah alasannya. Tapi bagi kami tidak demikian, karena bagi kami kita perlu menyuguhkan, ibaratnya menyampaikan, menampilkan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan itu ada. Dan kita melihat bahwa pilihan-pilihan ini tepat. Kenapa tepat? Karena dari berbagai sisi pemberitaan dari media juga kita bisa melihat seorang Ganjar Pranowo itu layak untuk diusung sebagai Capres 2024. Dan tentunya bukan tidak ada alasan. Gitu, Mas. Nah, bisa Anda jabarkan ini layaknya apa ya, Bang Rinto, sehingga bisa menyimpulkan bahwa Pak Ganjar yang kemudian dipilih terlepas dari pilihan, tapi sebagai relawan yang sudah mendeklarasikan, tentu Anda perlu juga untuk menjabarkan layaknya mengapa kemudian memilih Pak Ganjar yang Anda anggap layak untuk 2024. Apakah kinerjanya kah atau apa, sosoknya kah? Ya, sebenarnya kalau kami sebenarnya pendukung Ganjar Pranowo ini adalah relawan-relawan Jokowi juga pada waktu Pilpres 2019. Dan kami melihat ada persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dan kesamaan inilah yang menurut kami dari etos kerjanya, cara dia bekerja, cara dia melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan itu yang menjadi parameter bagi kami untuk ini layak untuk ditampilkan orang ini, sosok Ganjar ini. Jadi sebenarnya Pak Ganjar tidak pernah memesankan kepada kita untuk mengusung dia, nggak ada. Jadi murni inisiatif dari kita, dari grassroots untuk mengusung, menampilkan kepada publik bahwa ada loh calon baik nih untuk bisa diketahui oleh publik, supaya nanti ke depan ini tidak didominasi oleh calon-calon yang memang sudah lama muncul tetapi tidak mendapatkan empati dan simpati dari masyarakat gitu. Oke, jadi memang dulunya adalah relawannya Pak Jokowi sehingga kemudian bertransformasi sekarang berubah menjadi relawannya Pak Ganjar. Penegasan kembali nih, Bang Rito. Tidak terkait dengan parpol manapun, tidak juga kemudian diinstruksikan oleh kelompok manapun untuk melakukan deklarasi, menjaring dukungan, begitu, tidak demikian? Atau bagaimana? Jadi saya perlu pertegas, karena banyak sekali informasi yang berseliweran di media ya, bahwa kami ini adalah organ-organ relawan yang merupakan pesanan dari Pak Ganjar sendiri. Jujur saya tegaskan pada malam hari ini, teman Ganjar belum pernah melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar sampai malam hari ini. Dan Pak Ganjar pun mungkin tidak tahu keberadaan kami, tetapi kami bergerak secara sinergis berasal dari bawah untuk melakukan penggalangan kekuatan massa dalam rangka melakukan dukungan kepada Pak Ganjar. Dan tentunya ini kan kerja politik kami dari bawah, bukan berdasarkan pesanan dari Pak Ganjar. Karena kami sadar bahwa Pak Ganjar ini bagian dari PDIP yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan kami sangat mengapresiasi dan menghargai itu. Dan kami tidak mau merecoki apalagi mempertentangkan antar kader di internal PDIP. Sehingga kami untuk sampai saat ini kita masih fokus ke dalam penanganan pandemi COVID, kita sangat bersimpati dengan kondisi kita yang saat ini terjadi, sehingga kami secara gerakan pun kami masih mengurangi gerakan-gerakan kerja-kerja politik kami. Nanti setelah selesai pandemi ini sudah melandai, mungkin sudah tidak menjadi prioritas utama lagi,
baru kami akan melakukan kerja-kerja politik kami dalam rangka mengusung Pak Ganjar sebagai Capres 2024. Baik, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau kita bicara soal panggung politik Ganjar di 2024, mungkin Anda bisa menjelaskan ya secara politik memang seberapa gemerlap sebetulnya panggung politik untuk Ganjar Pranowo, dan apa catatan Anda ketika melihat banyak deklarasi dukungan yang diberikan kepada beberapa calon juga termasuk Pak Ganjar sendiri? Pertama, semua survei ya, umumnya berbagai riset opini publik menunjukkan bahwa memang Pak Ganjar menjadi salah satu calon yang bisa kompetitif ya, di 2024. Tapi catatan kita memang belum ada calon yang dominan di untuk pemilu 2024 nanti. Karena itu setiap yang potensial menjadi calon atau yang berniat menjadi calon atau kontestan memang perlu berusaha dari jauh-jauh hari seperti dari sekarang. Itu. Nah, untuk jadi yang kedua ya, ada dua yang harus dipertimbangkan oleh calon kontestan itu untuk pemilu 2024. Satu, dukungan publik, yang kedua dukungan partai. Karena menurut Undang-Undang Dasar kita masih partai yang mencalonkan gitu kan. Ya. Nah, dalam konteks ini dari segi dukungan publik, Pak Ganjar memang kompetitif. Kadang-kadang dia di nomor satu, tapi dia umumnya 3 besar lah atau 4 besar ya. Tetapi belum dominan. Salah satu penyebabnya adalah satu, popularitasnya belum terlalu tinggi, masih di kisaran 60%. Untuk itu dia perlu bekerja lebih luas. Yang kedua, elektabilitas Pak Ganjar masih terlalu banyak terpusat di Jawa Tengah dan kalau dari segi partai PDIP. Itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan Pak Ganjar itu adalah tampaknya dia kurang direstui oleh PDIP, tampaknya ya. Kita tentu ini kan bisa dinamis. Karena itu dari segi partai ini, tadi saya bicara dukungan publik, dari segi dukungan partai, Pak Ganjar perlu tetap menunjukkan bahwa di PDIP dia kompetitif, tapi dia juga menarik bagi partai-partai yang lain yang mungkin mencalonkan dia. Karena itulah saya kira deklarasi yang banyak ini salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa atau untuk mencoba untuk mendorong agar popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar itu lebih merata ke seluruh tanah air, tidak hanya berpusat di Jawa Tengah. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa diskusi atau pembahasan tentang maraknya baliho Mbak Puan itu kan sangat masif akhir-akhir ini, ya. Dan kita bisa paham bahwa kemunculan Mbak Puan yang meskipun tidak berbicara soal pilpres, tapi kan itu bisa kita kaitkan. Kemunculan Mbak Puan itu paling tidak menurut saya punya dua tujuan. Satu, untuk memperluas basis dukungannya, seperti yang diinginkan juga oleh Pak Ganjar. Yang kedua, karena Mbak Puan ingin menegaskan kepada para pemilih PDIP bahwa bukan Ganjar loh, atau paling tidak bukan hanya Ganjar yang diutamakan di PDIP. PDIP ini kan pemilihnya cenderung lebih patuh kepada partai ya. Karena itu diharapkan adanya kejelasan Mbak Puan itu dalam menuju kontestasi 2024 itu untuk menegaskan kepada pemilih PDIP bahwa Mbak Puan juga berniat maju. Dan kalau Mbak Puan, kalau itu ditangkap oleh para pemilih PDIP, itu berarti basis dukungan Pak Ganjar bisa berkurang di PDIP. Baik di partai, dari segi partai maupun daerah-daerah yang potensi PDIP-nya besar. Seperti misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali, serta beberapa daerah di luar Jawa. Gitu. Jadi masih ada banyak catatan juga ya kalau kemudian kita bicara soal kans politik dari seorang Ganjar Pranowo. Pak Jayadi tadi, tapi kalau kita bicara soal deklarasi demi deklarasi yang dilakukan oleh Bang Rinto dan kawan-kawan ini, menurut Anda memang sudah saatnya kah memang perlu dilakukan dari saat ini, atau memang agak terburu-buru atau terlalu over PD gitu, percaya diri? Di dalam politik nggak pernah ada Anda terlalu siap, itu nggak pernah ada. Yang ada itu selalu Anda kurang siap, itu dalam politik. Di dalam politik tidak ada waktunya terlalu panjang, nggak ada. Selalu waktunya terlalu pendek. Itu. Jadi sekarang itu tinggal persoalan
apakah strategi yang dipakai oleh masing-masing aspiran calon itu cocok nggak dengan situasi masyarakat, misalnya dengan situasi pandemi. Ya, kalau misalnya tim Pak Ganjar memilih mendeklarasikan relawan, itu kan berarti mereka lebih cenderung bekerja di darat. Kalau bekerja di darat kan itu tidak mudah untuk terdeteksi secara luas oleh publik, seperti misalnya masang baliho, ya, sehingga tidak akan terkena tidak akan dibully sebagai tidak simpatik dan sebagainya. Kecuali kalau deklarasi ini terus menerus diberitakan secara masif. Nah itu nanti potensial menimbulkan pembulian juga karena dianggap tidak empati, di tengah masyarakat lagi susah kok lebih banyak ngurus politik gitu. Tapi kalau dengan relawannya bergerak di darat, bergerak dari rumah ke rumah, bergerak dari tokoh ke tokoh, itu kan akan lebih mudah dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang untuk mengatasi masalah pandemi misalnya. Beda dengan kalau baliho atau iklan di TV, kan itu agak sulit untuk dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh para relawan di tingkat darat. Itu satu ya. Yang kedua, kita ingat bahwa Mbak Puan pernah mengkritik Pak Ganjar kan, bahwa pemimpin yang sebenarnya itu tidak ada di medsos, tapi adanya di lapangan, ya kan? Jadi relawan-relawan yang dideklarasikan oleh Pak Rinto dan teman-temannya ini kan relawan di darat kan Pak Rinto, kerja di lapangan gitu kan, bahwa mereka nanti upload di medsos itu soal lain. Mereka kerja di lapangan, jadi itu untuk menjawab saya kira juga kritik dari Mbak Puan. Yang ketiga, sulit juga bagi Pak Ganjar dan timnya untuk mengikuti strategi yang dipakai oleh Mbak Puan atau AHY atau Airlangga Hartarto ya, dengan menggunakan baliho itu. Karena sudah jelas bahwa mereka ingin menghindari persepsi negatif, meskipun mungkin hanya untuk sementara. Jadi saya kira kita semua bisa mengerti pilihan-pilihan strategi atau taktik yang dipakai. Tentu saja Pak Rinto dan kawan-kawan akan bilang, ini semua gerakan dari bawah, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pak Ganjar. Ya itu sah-sah saja, itu alasan kan. Alasan yang tinggal, ya kita semua paham. Tapi yang jadi pokok soal adalah apakah gerakan-gerakan itu nanti akan efektif untuk membujuk masyarakat. Tapi pada saat ini saya kira strategi pokoknya adalah meluaskan dulu popularitas sekaligus akseptabilitas dari Pak Ganjar itu, karena salah satu pokok masalah Pak Ganjar adalah terlalu berpusat di Jawa Tengah dan PDIP. Ya, jadi kalau misalnya di Jawa Tengah itu pemilih PDIP ikut Mbak Puan, maka susah tuh Pak Ganjar. Ya, karena itu dia perlu backup. Selain itu, Pak Ganjar juga harus bersiap-siap, misalnya kalau ternyata PDIP betul-betul tidak merestui, gitu. Maka mungkin Pak Ganjar akan lebih menarik bagi partai-partai lain. Nah, untuk menarik bagi partai-partai lain, tentu saja daya tawarnya dari segi elektabilitas itu harus tinggi, ya, melebihi potensi-potensi dari calon-calon yang lain. Saya kira gitu, Mas Reinhardt. Baik, kita harus break ya. Nanti saya akan ke Bang Rinto juga. Bang Rinto tadi ada poin menarik juga dari Pak Jayadi soal tidak pasang baliho, tapi ketika terus-menerus melakukan deklarasi, ini bisa jadi kemudian hal yang negatif ditangkap oleh publik karena di tengah pandemi. Dan itu juga sudah mulai disampaikan oleh beberapa pihak, Bang Rinto, bahwa sudah mulai bising padahal pemilunya masih jauh. Tanggapan dari Anda bagaimana? Kita jawab nanti ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan dialognya, saya langsung ke Bang Rinto. Bang Rinto tadi ada poin-poin menarik juga yang disampaikan oleh Pak Jayadi. Tanggapan Anda Bang Rinto terutama juga ketika ada poin yang menyampaikan bahwa ya deklarasi oke, tapi kalau kemudian ini juga terus-menerus dilakukan di tengah pandemi ini bisa menjadi sentimen negatif juga sebetulnya, sama mirip-mirip dengan politik baliho yang tengah banyak dipasang oleh para politisi. Ya, kalau saya rasa kalau orang deklarasi ya itu hak mereka ya. Kalau kami di teman Ganjar memang kami benar-benar perhitungan sekali ketika melakukan deklarasi. Makanya deklarasi kami tidak terlalu gembar-gembor pada waktu itu karena kami sadar kita sedang dalam kondisi pandemi COVID.
sehingga gembar-gembornya pun kami coba batasi. Tetapi yang kami perkuat di sini bukan masalah di deklarasinya. Deklarasi itu hanya momentum saja ya, momentum saja. Tetapi kami seperti yang Pak Jayadi sampaikan tadi, kami memang fokus kami bergerak dari di darat ini, memaksimalkan aktivitas di darat. Karena ulah bagaimanapun, kalau kami memaksimalkan gerakan teman Ganjar ini untuk menaikkan terus nama Ganjar Pranowo di publik, ya kami yakin dan percaya pasti akan dibully juga sama dengan seperti dipasangnya baliho-baliho Mbak Puan, ya kan. Nah, artinya kan ini akan berimbas kepada Pak Ganjar, akan muncul antipati publik dengan kondisi seperti ini. Makanya kami sadar betul soal itu. Sehingga untuk teman Ganjar, saya nggak menjamin relawan Ganjar yang lain yang telah mendeklarasikan diri bagaimana mereka bergerak. Tetapi saya memastikan bahwa teman Ganjar akan lebih persuasif dan simpatik di dalam penanganan pandemi COVID. Tetapi gerakan kami bukan semata-mata berhenti. Kami tetap melakukan penggalangan kekuatan massa dari seluruh Indonesia dan terus melakukan komunikasi satu sama lain. Dan karena memang target kami kalau bisa dalam tahun ini kami sudah punya paling tidak lebih kurang 1 juta anggota. Memang sangat bombastis, tetapi bukan berarti tidak bisa juga untuk dicapai. Sehingga dengan demikian keprihatinan terhadap pandemi COVID tetap kita jaga, tetap kita laksanakan, tetapi juga kegiatan politik kita untuk mengusung nama Pak Ganjar tetap berjalan juga. Begitu, Mas. Oke, tadi Anda katakan Anda melihat Pak Ganjar ini mirip-mirip dengan Pak Jokowi ya, mungkin kalau kita menuju ke panggung politik 2024. Tapi nama Pak Ganjar juga dalam beberapa tahun terakhir ada sejumlah catatan atau isu yang juga mengikuti ini kan, Bang Rinto. Ada misalnya petani kendang misalnya, atau kemudian sempat terseret isu iktp misalnya. Itu kan juga bisa jadi kemudian bisa menjadi beban ya kalau memang ada gerakan-gerakan relawan untuk bisa mengkampanyekan seorang Ganjar Pranowo, Bang. Iya, sebenarnya pertama yang kita hadapi ketika kita mendeklarasikan teman Ganjar, memang 2 isu ini yang langsung dihubungkan kami terima ya, bahwa pertama ada kasus kendeng yang saat ini masih menjadi duri dalam daging kalau saya katakan. Tetapi saya masih penasaran seperti apa sebenarnya kasus kendeng ini. Apakah benar-benar Pak Ganjar ini merupakan satu-satunya pengambil keputusan atas terjadinya kasus kendeng ini? Karena ini kan juga politik. Kasus kendeng ini juga kan berawal dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi tidak murni menurut kami ya, tidak murni semua itu ditentukan oleh Pak Ganjar. Sehingga Pak Ganjar juga yang harus menanggung semua beban itu, tidak demikian. Sehingga kita juga harus melihat persoalan ini dari kacamata hukum, dan kami akan menganalisanya seperti apa persoalan sebenarnya. Dan ini harus dibuka ke publik. Kalau yang dibuka ke publik masalah penganiayaan, penzoliman, dan lain-lain, itu sah-sah juga. Karena itu hak-hak bagi para pihak siapapun untuk mendapatkan informasi yang menurut mereka baik. Tetapi kan bukan berarti kami di pendukung Pak Ganjar ini tidak punya hak untuk membuka secara transparan seperti apa kasus kendeng ini sebenarnya. Begitu juga dengan kasus iktp. Sekarang pertanyaannya sudah 2 periode Pak Ganjar. Sementara kasus iktp itu mungkin sebelum beliau menjadi gubernur ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya kalau memang kasus iktp ini memang menjadi persoalan hukum yang menjadi sangat riskan sekali, ya kenapa tidak kemarin-kemarin diprosesnya? Kan begitu. Ini kan persoalan hukum. Kenapa dibuang-buang waktu untuk memproses ini? Apakah memang harus ditunggu dulu Pak Ganjar dijadikan capres baru ditetapkan beliau sebagai tersangka? Nah, ini kan menjadi isu publik lagi. Ada ketidakadilan jadinya kan. Nah, kenapa tidak sebelum-sebelumnya diselesaikan persoalan ini? Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Jaya, di luar isu tadi yang sudah dibahas dengan Bang Rinto, kita tahu bahwa ada instruksi ya dari DPP PD Perjuangan oleh Bu Mega langsung untuk melarang kadernya bicara soal capres, dan itu bertepatan dengan mulai maraknya deklarasi yang dilakukan oleh relawan Ganjar. Anda melihat ada benang merah di situ, Pak Jayadi? Ya tentu saja kan PDIP sedang perlu menahan diri saat ini, karena dalam kasus beredarnya baliho Mbak Puan itu kan mau tidak mau ketika Mbak Puan dibicarakan secara negatif oleh publik, itu kan bisa berimbas kepada PDIP. Seolah-olah PDIP tidak fokus pada penanganan pandemi kan. Yang kedua sekarang ini kan isu isu bahwa Pak Ganjar itu kurang direstui oleh pihak elit PDIP itu kan marak di luar gitu kan.
maka kalau misalnya PDIP tidak menahan diri untuk meminta untuk meminta kader-kadernya untuk slowing down dulu istilahnya secara pilpres, maka itu justru bisa melambungkan lebih jauh nama Pak Ganjar, ya kalau dibiarkan, sehingga makin dibandingkan tuh nanti Pak Puan dengan Ganjar. Kalau sekarang kan dengan slowdown-nya PDIP, itu PDIP bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu bukan restu atau bukan perintah dari PDIP. Jadi itu dua hal sekaligus ingin dicapai. Satu, menyatakan kepada kader PDIP bahwa Ganjar itu bergerak sendiri, kan gitu. Yang kedua, menyatakan kepada publik bahwa PDIP fokus tidak pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pilpres gitu. Jadi itulah saya kira pilihannya mengapa PDIP menyatakan bahwa mereka melarang kader-kadernya untuk bicara tentang pilpres gitu. Oke, baik Pak Jayadi, adakah Anda melihat memang kesamaan antara situasi yang dihadapi ya, atau yang sekarang ini antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi di tahun 2014 yang tadi kan juga Bang Rito sudah katakan ada kemiripan begitu. Apakah ya mungkin selain kemiripan gestur mungkin ya, tapi apakah situasinya sama kalau kita membandingkan dengan apa yang dihadapi di tahun 2014 ketika Pak Jokowi mau running untuk Pilpres 2024, Pak? Pada tahun itu ya 2014. Saya kira banyak perbedaan ya. Tentu saja ada persamaan yang bisa dicari, tapi perbedaannya pokok ya. Satu, ketika Pak Jokowi 2014 itu ada elemen surprise. Jadi ada elemen kejutannya. Pak Jokowi kan relatif tidak dikenal. Dia wali kota Solo, tiba-tiba ke Jakarta, lalu kemudian menjadi terkenal ya. Banyak orang tidak tahu sesungguhnya. Ya, siapa nih Pak Jokowi? Jadi ada elemen surprise di situ. Pak Ganjar kan sudah lama dikenal sebagai politisi. Dia sudah berada di panggung politik cukup lama. Sudah cukup lama ya dari DPR. Sebagai anggota DPR, ya, kemudian gubernur 2 periode dan sebagainya. Itu perbedaannya. Yang kedua, di era 2014 itu ada public mood, ya, ada apa itu istilahnya? Ada kerinduan publik akan tipologi politisi yang tidak biasa, yang tidak terkesan elit gitu, yang tidak terkesan politisi yang dengan pendekatan-pendekatan yang retorika yang bagus, kemudian macam-macam lah, yang tidak establishment. Nah itu bisa kerinduan itu direpresentasikan oleh Pak Jokowi. Kira-kira waktu itu orang mencari antitesa politisi-politisi yang berasal dari kaum elit. Nah Pak Jokowi itu dapat waktu itu. Nah kan berbeda dengan sekarang situasinya. Orang sudah kenal Pak Jokowi, orang sudah kenal sebelumnya Pak SBY, orang kenal juga dengan Pak Prabowo. Jadi public mood untuk antitesa dari pola kepemimpinan tertentu tidak ada sekarang ini yang bisa diwakili oleh Pak Ganjar. Paling-paling ya yang mirip itu adalah sekarang ini di partai PDIP. Ya, ada kesamaan posisi ya. Mungkin menangkap bahwa Pak Ganjar itu tanda kutip kurang direstui tampaknya oleh elit-elit PDIP. Nah, jadi saya kira bisa dibangun kesan bahwa Pak Ganjar itu adalah calon yang berasal merupakan aspirasi dari bawah. Tapi paling bawahnya PDIP kan gitu. Iya. Bukan bawahnya keseluruhan seperti Pak Jokowi ketika di 2014. Jadi apalagi itu yang kedua. Yang ketiga, di 2014 itu juga masyarakat menginginkan pemimpin dari generasi baru. Waktu itu Pak Jokowi dianggap sebagai pemimpin generasi baru yang bisa memutus rantai hubungan dengan pola-pola generasi lama. Kalau sekarang Pak Ganjar ini generasi baru, tapi banyak teman-temannya, atau bahasa lain banyak saingannya. Ada Ridwan Kamil, ada Anies Baswedan, ada Risma Harini, ada Hovifah. Itu kalau yang lalu macam-macam, ada cukup banyak. Jadi itulah salah satu alasan mengapa sampai hari ini kita melihat belum ada calon atau bakal calon yang dominan tuh di dalam berbagai riset opini publik ya tentang elektabilitas. Selalu antara Prabowo, Anies, Ganjar misalnya itu selisihnya kan
2-5% lah di antara mereka itu. Siapa yang kadang-kadang nomor 1 dan sebagainya. Ya. Belum ada yang sampai angka 30%, misalnya belum ada. Ketika mereka ditandingkan dengan angka-angka yang banyak gitu. Oke, baik Pak Jayadi, jadi kembali ke pertanyaan awal, kalau Anda melihat ini terakhir seberapa gemerlap kemudian kalau kita bicara panggung politik Ganjar Pranowo karena belum ada calon yang dominan ya, kalau yang dari tadi kita bahas berdasarkan hasil survei opini publik juga. Ya, Ganjar Pranowo itu untuk sementara ini menurut saya punya peluang yang cukup besar, sama besarnya dengan ya. pemimpin-pemimpin baru yang lain seperti Anies, ya mungkin juga Prabowo, dan AHY, Ridwan Kamil, Khofifah, nama-nama itu. Nah, jadi karena itulah gemerlap tidaknya itu nanti tergantung kepada apa strategi dan taktik yang mereka pakai sampai dengan menuju pemilu 2024 itu nanti. Oke. Bang Rinto, sebagai relawan ada strategi tertentu karena tampaknya masih banyak juga obstacle-nya kalau tadi sudah kita banyak diskusikan dengan Pak Jayadi. Ya, kalau kami sih intinya begini Mas. Tugas kami adalah bagaimana terus memoles citranya Pak Ganjar, mendukung semua kinerja program-program dia di Jawa Tengah, membantu dia untuk melaksanakan nyatakan semua program-program beliau sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik, lalu kita akan tarik dia secara nasional. Intinya kami membentuk sosok yang menurut kami ideal untuk diusung sebagai capres ideal di 2024. Jadi tugas kami itu aja, tidak lebih daripada itu. Perihal soal partai, kalau PDIP tidak mendukung juga tidak menjadi persoalan bagi kami. Karena memang kami di teman Ganjar itu fokus bagaimana mengangkat terus, memoles, mencitrakan Pak Ganjar ini sebagai sosok yang ideal untuk Capres 2024. Gitu, Oke, baik. Saya yakin juga masih sangat dinamis untuk ke tahun 2024 dan mungkin juga tidak hanya relawan Pak Ganjar, tapi juga akan muncul relawan-relawan yang lain untuk nama-nama yang lain di 2024. Tapi ya sebagai publik, mari kita mencermati dengan secermat-cermatnya ya Pak Jayadi, karena ini nanti akan kita pilih di tahun 2024 di tahun politik. Terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan, Bang Rinto Wardana, terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Bang Rinto.